Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali materi tentang bagaimana cara Allah mengajar ya. Cara Allah mengajar terutama pada segi bahasanya ya, pada segi bahasanya. Jadi yang populer itu diajarkan kepada kita, dan memang itu ada hadisnya, ada Qur'annya, bahwa Allah mengajarkan ilmunya itu, mengajarkan wahyunya itu melalui perantaraan malaikat ya, melalui perantaraan malaikat. Artinya Allah tidak turun langsung atau tidak berbisik langsung atau tidak ngomong langsung kepada para rasul. Walaupun di Quran nanti ada kata-kata Allahu Musa takliman. Nah, ini ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ya, Allahu Musa takliman. Di Musa benar-benar ngomong kepada Allah benar-benar ngomong kepada Musa gitu kan, secara langsung. Itu pemahaman para ulama. Tapi nanti dari segi kajian bahasa kita bisa buktikan gitu kan, apakah pemahaman itu benar atau tidak. Artinya benar itu apakah itu logis atau tidak gitu kan, bahwa Allah bicara langsung kepada seorang nabi, dan itu adalah Musa gitu kan. Lalu kepada Nabi Muhammad gimana gitu kan. Kalau kepada Nabi Muhammad kan diciptakan bahwa untuk perintah sholat saja Nabi Muhammad harus diundang gitu kan, ke Sidratul Muntaha gitu kan. Apa itu betul gitu kan? Nanti kita akan kaji lebih lanjut. Itu artinya itu tantangan bagi kita untuk kita pelajari nanti gitu kan, setelah kita betul-betul mempunyai persiapan untuk memahami secara logis, secara wajar gitu kan, secara tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat ya. Itu tujuan kita mengaji. Nah, pada malam ini saya ingin katakan bahwa ini ulangan dari materi yang lalu, tapi saya ingin lebih jauh ya menyampaikan, menekankan bahwa Allah itu menggunakan 3 bahasa ya. Karena 3 bentuk bahasa dalam rangka menyampaikan wahyunya. Nah, yang saya maksud 3 bentuk bahasa itu jadi ajaran Allah atau wahyu itu disampaikan melalui bahasa. Otomatis ya. Bahasa ini merupakan alat untuk berkomunikasi, alat untuk mengajar, alat untuk mendidik. Bahkan kalau menurut kajian ilmu jiwa, bahasa ini alat untuk berpikir. Ini perlu kita pahami betul ya. Bahasa itu alat untuk berpikir. Jadi kalau kita ini tidak mempunyai bahasa, otomatis kita tidak bisa berpikir. Coba aja kita perhatikan anak bayi ya. Bayi, bagaimana si bayi itu dia belum mengetahui bahasa, belum menguasai bahasa gitu kan. Nanti dia belum bisa ngomong. Nah, kalau belum bisa ngomong ini suatu tanda bahwa dia belum bisa berpikir gitu. Karena orang ngomong itu kan karena dia berpikir gitu. Ada sesuatu di kepalanya maka dia keluarkan. Kalau dia lihat gelas gitu kan, tahu gelas dia ngomong gelas gitu kan. Kalau dia tidak tahu gelas dia tidak akan ngomong apa. Makanya kebanyakan suku-suku yang primitif juga mereka tidak punya bahasa yang lengkap ya, tidak punya bahasa yang lengkap, tidak punya bahasa yang katakanlah relatif sempurna dibandingkan dengan suku-suku atau bangsa-bangsa yang sudah maju. Kenapa? Karena mereka belajar bahasa. Bahkan mereka belajarnya itu di sekolah gitu kan. Jadi secara jujur harus diakui bahwa memang kita itu kalau tidak sekolah ya nggak tahu bahasa juga gitu ya. Tidak tahu berbahasa secara benar. Artinya tidak sekolah itu tidak mendapat pendidikan secara langsung, secara benar dari guru-guru yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Nah, jadi bagaimanapun manusia itu memang membutuhkan guru. Nah, karena itulah kalau kita berpikir seperti ini, nah guru yang pertama itu siapa? Guru yang pertama itu ya pencipta kita, Allah. Dialah yang mengajarkan kepada kita mulai dari bahasa kita sampai pada ilmu yang harus kita jadikan pedoman hidup. Karena kalau kita masuk pada surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman alam Al-Quran. Jadi Ar-Rahman itu Ar-Rahman itu sebenarnya lain dari Allah, dia mengajarkan Al-Quran. Dengan logika bahwa khalaqal insana alamahul bayan. Ya, jadi dia menciptakan manusia maka dia harus mengajarkan bayan. Apa itu bayan? Bayan itu alat untuk menjelaskan sesuatu kepada si manusia itu gitu kan. Atau juga untuk membuat si manusia itu sendiri bisa menerima penjelasan.
Nah, apa al-bayan ini dalam konteks tertentu bisa jadi al-bayan itu bahasa. Ya, dari dalam arti sempit, halakal insan alamahul bayan, maka Allah itu menciptakan manusia kemudian mengajarkan al-bayan. Katakanlah al-bayan ini dalam konteks dalam konteks sempit saja, misalnya dalam pemahaman sempitnya dulu, bahwa kemungkinan al-bayan itu istilahnya dari bahasa, gitu. Bahasa penjelasan, alat untuk menjelaskan, gitu. Itu salah satu pemahaman ya, dan nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian jelas di surat Ar-Rum ada penjelasan juga dari Allah bahwa salah satu dari ciri-ciri kekuasaan Allah itu adalah dia mengajarkan bahasa. Jadi manusia diciptakan dalam berbagai warna kulit, kemudian juga diajarkan berbagai bahasa. Nah, bahasa ini nanti ada yang masuk dalam kajian linguistik, ilmu bahasa ya. Nah, itu bahasa lisan, bahasa tulisan itu masuk ke dalam kajian linguistik. Linguistik ini ya ilmu bahasa gitu, ilmu tentang bahasa. Nah, tapi ada satu bahasa yang tidak masuk ke dalam kajian linguistik atau tidak didalami dalam linguistik, itu bahasa lambang. Bahasa lambang yang saya maksud terutama kalau kita mengacu pada agama ya. Kalau kita mengacu pada agama, bahasa lambang atau bahasa isyarat, bahasa tidak langsung yang saya kira jarang dikaji oleh para ahli linguistik itu adalah bahasa upacara ya. Jadi katakanlah bahasa yang pertama itu lisan, bentuk bahasa yang pertama itu lisan, kemudian yang kedua itu tulisan, kemudian yang ketiga itu dalam konteks agama adalah upacara. Nah, ini upacara itu kalau kita mengambil istilah aslinya dari bahasa Latin misalnya, ini ritus. Ritus itu upacara. Kemudian dari ritus ini lahir kata sifat ritual. Nah, ritual, kalau ritus upacara, ritual bersifat upacara, ya. Nah, ritus ini pada dasarnya ini sama dengan bahasa lambang, atau bahasa isyarat lah. Bahasa lambang atau bahasa isyarat. Nah, kalau lisan ini adalah bahasa yang memerlukan bertemu langsung, misalnya kan antara pembicara dengan lawan bicara harus bertemu kan? Ini harus bertemu. Berkomunikasi langsung. Kalau ini perantara, tidak harus bertemu. Gitu. Ya, justru kebutuhannya karena tidak bisa bertemu, maka lahir bahasa tulisan. Berarti tulisan itu sebagai jembatan ya, tidak bertemu. Di mana si penulis tidak bertemu secara langsung? Penulis tidak bertemu langsung dengan pembaca. Nah, kalau ini bertemu. Nah, tapi kemudian kalau dalam perkembangan berikutnya perkembangan teknologi tidak bertemu juga bisa, tapi melalui perantara misalnya handphone, gitu, telepon. Nah, tapi tetap aja ada hambatan karena tidak bertemu langsung. Artinya kedua pihak itu tidak berhadapan. Nah, karena tidak berhadapan itu dalam konteks misalnya, ya kalau tidak bertemu otomatis tidak melihat mata, tidak melihat ekspresi wajah, bagaimana mana mata melotot atau tidak gitu kan, mulutnya teriak atau tidak, terus ekspresinya itu gimana gitu, apakah dia ramah, apakah dia marah gitu. Nah di situ, jadi ketika kalau bertemu ini kadang-kadang kalau biasanya bahasa lisan itu mengeluarkan suara gitu. Tapi kalau bertemu bisa jadi tidak mengeluarkan suara, dengan melotot saja gitu, dengan isyarat saja. Misalnya saya guru, ada murid yang berdiri, ngapain itu kan? Suruh duduk gitu kan? Wah. Bukan? Atau? Yang bandel. Atau? Apa? Ya. Nah,
Jadi ternyata bahasa lisan itu juga menjadi merupakan gabungan dari berbagai bentuk bahasa ya. Nah, misalnya bahasa lisan itu kan melotot, padahal maksudnya bertemu gitu kan. Harusnya kan bahasa lisan, tapi karena ada alat bantu yang lain ternyata kan. Ada mata melotot, ada suara bertiak. Itu bukan termasuk itu bahasa isyarat. Nah, makanya di dalam saat bertemu itu ternyata bukan hanya bahasa lisan yang digunakan. Bercampur kita bahasa lisan itu dibantu dengan isyarat. Nah, tapi nanti ada bahasa isyarat tersendiri, misalnya bahasa Morse gitu kan, itu kan isyarat saja gitu kan. Atau bahasanya orang tuli itu kan, dengan bukan dengan bahasa apa namanya, isyarat bahasa apa? Iya, Pak saya. Nah, atau kalau misalnya orang buta dengan huruf braille gitu kan. Nah, itu kan sama aja. Artinya ada lambang-lambang atau isyarat bentuk-bentuk bahasa yang tidak bukan lisan, bukan tulisan tapi beda gitu kan. Itu bukan tulisan seperti yang kita kenal. Nah, yang perlu diperhatikan itu nanti ada kesulitan itu ketika bahasa lisan dipindah ke tulisan. Itu tadi ya. Misalnya Quran pertama kali diturunkan dalam bahasa lisan. Katakanlah Jibril bertemu dengan Muhammad gitu kan, ngobrol gitu. Ikro. Nah, Ikro dan macam-macam semua Quran lah masa Ikro doang. Iya kan? Masa Ikro doang kan? Jibril kan menyampaikan semua Quran. Semua Quran disampaikan secara lisan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika berhadapan secara lisan itu, maka otomatis mereka, nah inti dari bahasa lisan itu bertemu lalu terjadi TST. Apa TST? Apa TST? Tahu sama tahu. Jadi tahu sama tahu. Artinya ketika ketika Jibril ngomong A, ngomong Iqra gitu ya, misalnya Muhammad sudah tahu yang dimaksud Iqra apa. Gitu ya. Ini terlepas dari cerita yang kita terima selama ini ketika Nabi Muhammad diperintahkan Iqra, jawabannya ma'ana nikari gitu ya kan? Nah, itu pada tahap awal seperti itu memang bisa terjadi. Pada tahap awal itu miscommunication kan bisa terjadi ya, salah komunikasi nggak nyambung itu bisa terjadi. Tapi kalau sudah berulang-ulang gitu kan, otomatis kata-kata Iqra misalnya dalam pewahyuan pertama dengan nanti ada kata-kata Iqra dalam pewahyuan berikutnya gitu, dalam dialog berikutnya Iqra dan lain-lain, apakah qara atau qiraat dan lain-lain itu sudah dipahami oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah diajarin gitu. Jadi nah di situ terjadi tahu sama tahu. Kalau misalnya ngomong iman gitu kan, Jibril ngomong iman, yang dimaksud oleh Jibril, Nabi Muhammad sudah tahu bahwa iman itu misalnya tidak sama dengan iman dalam pemahaman umum gitu kan. Karena yang dimaksud iman itu adalah abdul kabi, kalau bisa kalau kamu benarkan atau laisal iman bi tamani melakukan iman mau kira firqabi dan lain-lain kan. Itu sudah tahu. Jadi faktor tahu sama tahu ini nanti membuat komunikasi lisan itu menjadi terjadi pemotongan dalam kalimat. Terjadi pemotongan dalam kalimat. Nah, ini lembaga itu dalam karena itu di dalam bahasa Arab itu, dalam sastra Arab itu berlaku dalil al-ma'lum mahdud al-ma'lumu mahdufun. Apa? Al-maklum itu yang sudah diketahui, yang sudah dimaklumi, sudah dipahami bersama. Makhluk itu dibuang. Makhluk pun dibuang itu dalam arti kalau di dalam omongan dia tidak diucapkan, kalau di dalam tulisan dia tidak ditulis. Artinya kenapa? Karena sudah tahu sama tahu. Paling gampang deh kalau misalnya kita manggil taksi gitu kan, atau manggil tukang bakso gitu kan. Taksi. Nah, itu kan di dalam kata taksi itu sebetulnya ada kalimat yang banyak. Dengan apalah? Taksi sini dong gitu. Nah, pantasnya apalah? Coba. Wahai bapak atau abang atau bapak siapalah gitu kan? Sopir taksi. Kemari, saya mau sewa taksinya gitu kan. Panjang ya. Nah, panjang. Nah, yang panjang itu kan sudah ada di otak kita. Sudah ada di otak kita yang ngomong, ada di otak pendengarnya si sopir taksi itu. Artinya nah di situ terjadi tahu sama tahu. Makanya ketika dibilang taksi, dia berhenti, gitu. Bakso, berhenti. Nah itulah, jadi yang makhluk yang dibuang itu ada berapa kalau gitu? Banyak sekali.
yang makhluk yang dibuang di dalam bahasa lisan ini ya, di dalam percakapan dibuang atau dihapus. Artinya dibuang ini tidak diucapkan, tidak diucap, tidak ditulis. Kalau dalam tulisannya atau dalam bahasa Arabnya itu la tuntok itu tidak diomongin, nggak diucap, la tuktab tidak ditulis. Nah, itulah al makhluk. Atau kalau dalam bahasa lain, kita dalam ngomong, berbicara maupun menulis itu jangan bertele-tele. Kenapa dibilang jangan bertele-tele? Jangan pakai kalimat panjang-panjang. Kalau udah dengan satu kata aja cukup dipahami, jangan berbanyak-banyak. Kayak tadi itu taksi gitu kan. Ini kalau dalam pemahaman yang lain, ketika orang lewat misalnya laki-laki gitu kan, kita bilang taksi, itu dia kira-kira nengok nggak? Ada laki-laki lewat di sembarang tempat, di jalanan gitu kan, kita lagi berdiri, kita panggil, taksi, kira-kira orang itu nengok nggak? Kemungkinan enggak, kemungkinan juga nengok dengan keheranan gitu. Apa lu? Emangnya gue taksi? Nah, gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya orang lewat, kepalanya gundul gitu kan, kita bilang, "Bosok." Sialan lu meledek gua. Jadi kan dia merasa aja karena kepalanya bundar gitu kan, gundul. Dikira dia ngatain kita, kita ngatain dia kita katain sebagai bangsa nasi. Jadi kalau terjadi seperti itu kan berarti salah ya, terjadi cara kita berkomunikasi salah. Yang bukan sopir taksi kita panggil taksi, yang bukan tukang bakso kita sebut bakso, itu salah. Tapi kalau sudah sama-sama jabatannya sopir taksi, sama-sama jabatannya itu dia tukang bakso gitu. Nanti kita panggil taksi, ya otomatis dia berpikir, oh dia membutuhkan taksi saya. Jadi kalau kita bilang bakso, otomatis dia, oh ini orang ini mau beli bakso saya. Nah di situ. Jadi dalam bahasa lisan itu bisa terjadi percakapan, komunikasi itu bisa singkat gitu ya. Tetapi dengan maksud yang rumit sebetulnya gitu kan. Nah di situ. Nah kemungkinan di dalam Quran itu terjadi juga seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah Ar-Rahman gitu ya, surat Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Misalnya Jibril ngomong Ar-Rahman, Nabi Muhammad mendengar Ar-Rahman. Kalau tidak terjadi tahu sama tahu antara Jibril dengan Muhammad, pasti Nabi Muhammad akan bertanya. Misalnya tiba-tiba Jibril datang Ar-Rahman. Apaan tuh bos Ar-Rahman gitu ya? Nah, ini kan. Tapi kalau karena dia sudah tahu dia nggak bertanya. Nah, tapi coba kita pikir, ini kita berandai-andai agak sedikit bercanda. Katakanlah misalnya kita Nabi Muhammad datang, Jibril datang kepada Nabi Muhammad, lalu dia katakan Ar-Rahman. Kira-kira Nabi Muhammad bertanya nggak? Kalau belum tahu dia bertanya nggak? Iya, kalau belum tahu dia bertanya. Ma huwa Ar-Rahman gitu kan? Atau ma huwa artinya apa gitu? Apa itu Ar-Rahman? Atau kalau siapa dia gitu? Kalau ma huwa kan sama berarti kalau Nabi Muhammad misalnya Jibril mengatakan Ar-Rahman, Nabi Muhammad bertanya ma huwa gitu ya. Berarti dia sama sekali nggak tahu apa Ar-Rahman itu apa gitu. Tapi kalau misalnya dia bertanya ma huwa, berarti dia tahu Ar-Rahman itu kira-kira nama orang gitu. Maka pertanyaan ma huwa. Di situ ya. Jadi bertanya itu pun juga ada tingkatannya. Ada tingkat orang tidak tahu gitu kan, ada tingkat tahu sedikit gitu ya. Pertanyaan itu akan berbeda. Pertanyaan orang yang tidak tahu dengan yang agak tahu itu akan berbeda seperti tadi sekarang. Kalau Jibril mengatakan Ar-Rahman, Nabi Muhammad misalnya bertanya ma huwa, ma Ar-Rahman itu. Apa itu Ar-Rahman? Tapi kalau misalnya ma huwa, berarti dia tahu bahwa Ar-Rahman itu kira-kira nama orang. Situ ya. Nah, dari faktor tahu sama tahu itu akan menentukan juga nanti kualitas dari percakapan itu. Obrolan itu ya nggak usah jauh-jauh loh, kita aja ngobrol sama anak kecil gitu kan, ngobrol sama anak SD, sama anak SMP, sama anak SMA itu kan harus apa? Harus mempertimbangkan apa? Daya nalar anak itu. Makanya kata Nabi, kalimunas ala qadri uqlihi. Berbicara dengan manusia itu dengan mempertimbangkan dasar kemampuan akalnya, kemampuan logikanya gitu kan. Kalau kita ngomong asal jeplak aja kepada semua orang, nah terjadilah kesalahan komunikasi. Salah paham. Nah, selanjutnya yang saya ingin katakan dalam hal ini, perhatikan betul bahwa Al-Quran itu pada mulanya disampaikan secara lisan.
secara lisan dengan ada faktor pertemuan Jibril dengan Muhammad, ada faktor tahu sama tahu. Loh, gimana cara kita misalnya sekarang? Bagaimana cara kita bisa menempatkan diri sebagai Nabi Muhammad? Nah, ini coba. Bisa nggak kita menempatkan diri sebagai Nabi Muhammad? Padahal kita bukan Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda. Jadi kalau kita memperhatikan ini, ketika kita memahami Quran itu, kita harus seperti yang bertemu dengan Nabi Muhammad, seperti yang sudah tahu sama tahu antara kita dengan Jibril. Artinya kita betul-betul menempati posisi Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah menempati posisi Nabi Muhammad, baru kita bisa dianggap bahwa kita ini memahami Quran. Coba, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau pakai logika ini ya, artinya kita ini pakai logika yang lugu, bahwa bahasa lisan itu harus dipahami, hanya bisa dipahami kalau kita bertemu dengan yang ngomong sama kita dan sudah sama-sama tahu apa yang diomongin gitu kan. Nah, itu. Coba pikir, bisa nggak kita dalam posisi seperti itu? Ya bisa. Gimana caranya? Ya caranya ya dilatih. Berarti itu maksudnya apa? Dikaji gitu Pak, satu-satu perkataannya, terus dipahami. Ya artinya kita harus belajar apa gitu kan tuh? Untuk tata bahasanya gitu ya. Bukan hanya itu. Kalau kita bicara penguasaan tata bahasa, itu yang paling dasar untuk memahami satu teks gitu kan, termasuk juga memahami satu omongan. Itu tata bahasa itu penting gitu. Jadi omong kosong, misalnya orang mengatakan bahwa bahasa lisan itu mengabaikan tata bahasa. Nggak ada bahasa yang mengabaikan tata bahasa ya. Sebuah bahasa itu disusun atas dasar tata bahasa. Cuma perbedaannya itu ketika ditulis dengan diomongin itu beda gitu kan. Karena kalau misalnya kalau kita untuk menggambarkan teriakan misalnya kan, kalau secara lisan kan suaranya ditinggiin. Kalau dalam tulisan misalnya pakai tanda seru misalnya kan. Nah, kalau bertanya misalnya di dalam bahasa lisan bisa bahasanya itu bergelombang misalnya kan, meliuk-liuk gitu misalnya, dibikin seperti bergelombang gitu. Mau kemana? Mau kemana? Ya. Kalau ditulisan kan mau ke mana? Gitu aja kan. Kalau nggak ada tanda tanyanya, kita jadi bingung. Ini maksudnya apa? Gitu kan. Baru kalau ada tanda tanya, oh ini maksudnya bertanya. Baru di situ kita beranalogi pada bahasa lisan kan. Kalau bertanya pasti suaranya bergelombang, meliuk-liuk atau gimana gitu. Nah, di situ jadi tadi pertanyaan saya itu, kalau secara lugu kita memahami bahwa Al-Quran itu pada mulanya adalah bahasa lisan, dan bahasa lisan itu sangat ditentukan oleh aspek bertemunya pembicara dengan pendengar gitu kan. Harus ada tahu sama tahu. Bagaimana kita bisa memposisikan diri seperti itu? Itu tidak bisa secara gampangnya gitu. Karena pertanyaan yang bersifat gampang, jawabannya secara gampang juga tidak bisa. Kalau itu kita tidak bisa memahami Quran dong, gitu kan? Nah, baru nanti bisa dengan cara bagaimana? Dengan cara bahwa kita menjadi sekarang apa yang dulu tertulis itu sekarang sudah menjadi yang dulu dilisankan itu sekarang sudah menjadi tulisan. Sekarang sudah menjadi tulisan, sudah menjadi berbentuk mushaf. Sudah dibikin menjadi lembaran-lembaran yang ada tulisannya gitu kan. Yang maksud mushaf itu dari asal katanya sahifah itu lembaran. Arti mushaf itu ditulis dalam lembaran-lembaran. Sudah dijadikan lembaran-lembaran, sudah dibundel. Nah, kalau ternyata yang kita hadapi itu sekarang bukan berbentuk suara, gitu kan? Berbentuk suara, tapi berbentuk tulisan. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di situ. Maka berikutnya adalah memahami bahasa itu pada dasarnya harus mengetahui tata bahasa, hasilnya harus mengetahui tata bahasa. Nah, kalau bicara tata bahasa, ya otomatis tata bahasa secara garis besar, misalnya yang paling penting dalam tata bahasa itu adalah ilmu sharaf dan ilmu nahwu, gitu kan. Otomatis ilmu sharaf harus kita pelajari, ilmu nahwu harus kita pelajari. Oh, nanti meningkat lagi, tidak cukup nahwu sharaf, harus juga memahami sastra, gitu kan. Tidak cukup juga memahami sastra, harus juga memahami apa itu asbabun nuzul misalnya kan. Sebab musabah turunnya satu ayat gitu, dalam peristiwa apa ayat yang diturunkan gitu kan. Itu juga harus dipelajari juga. Otomatis
ya sejarah segala macam itu kan, termasuklah ketika misalnya itu tadi saya katakan ketika Jibril mengatakan Ar-Rahman itu, Nabi Muhammad dalam keadaan tahu atau tidak gitu. Siapa yang dimaksud Ar-Rahman? Kalau ternyata tidak ada pertanyaan, berarti dia sudah tahu Ar-Rahman itu siapa. Nah kalau kita gimana tahunya gitu? Gitu kan? Kita tahunya itu ya dari ajaran yang disampaikan kepada kita oleh para ulama bahwa Allah itu mempunyai berapa nama? 99 nama gitu. Salah satunya adalah Ar-Rahman. Coba kalau kita nggak pernah dengar omongan mereka, tahu nggak? Nggak tahu. Nah terus para ulama itu tahu dari mana? Nah kalau diusut nanti lebih ke pangkal lagi, para ulama itu ya pastinya dia mendengar dari guru-guru mereka, terus guru-guru mereka itu mendengar dari Rasul misalnya, dari Muhammad sendiri. Jadi kalau gitu guru pertama itu siapa buat kita? Allah. Guru pertama itu Allah mengutus Jibril juga sebagai wakilnya, sebagai perantara gitu. Kemudian Muhammad menyampaikan kepada kita. Berarti jadi guru yang langsung bertemu dengan kita siapa? Ya, Muhammad. Dia bertemu dengan kita bukan saya kita semua, tapi dengan orang yang bersangkutan gitu. Tapi kan itu kita yang dimaksud itu kita yang beragama Islam gitu. Kita yang muslim, mengaku muslim ini. Jadi kita tahu bahwa Ar-Rahman itu adalah sebutan lain dari Allah gitu. Bahwa dia mengajarkan Al-Qur'an. Tahu dari mana ya? Dari kalimat berikutnya, Ar-Rahmanu yaitu Allah alam Al-Qur'an. Dia telah mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah tahu begitu, perlu nggak kita bertemu langsung dengan Jibril? Ya, perlu lagi. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena ternyata untuk bisa menempati posisi seperti Nabi Muhammad itu ada caranya gitu. Tidak harus kita menjadi Nabi Muhammad itu sendiri gitu kan. Tidak harus ada tempat yang sama, tapi ada caranya. Nah, inilah keistimewaan dari ilmu. Bahwa ilmu itu bersifat netral. Ilmu itu tidak, ini ilmu itu hanya cocok untuk Nabi Muhammad saja misalnya kan. Ini cocok untuk Abu Bakar saja, enggak. Ilmu itu bersifat netral dalam arti ilmu itu bisa diterima oleh siapapun yang mau menerima. Dan cara menerima ilmu itu bertahap. Ya bertahap itu tadi saya katakan. Kalau kita ngomong dengan anak SD, dengan anak SMP, dengan anak SMA itu berbeda. Kadar nalar mereka berbeda gitu. Yang berbeda itu bertingkat. Walaupun bisa terjadi ada anak SD lebih pintar dari anak SMA gitu. Itu kan peristiwa yang tidak normal, jarang. Tapi secara biasa ya. Secara umumnya. Nah, secara umumnya kita kan pakai ukuran yang umum gitu, bukan SMA lebih universitas lebih bagus dari SMA. Artinya yang lebih banyak belajar otomatis akan lebih pintar gitu kan. Itu sudah menjadi logika yang umum. Nah, ini kita pelajari bahwa kalau begitu untuk bisa menempati posisi yang sama seperti Nabi Muhammad itu bisa enggak? Bisa kalau kita mau belajar gitu kan. Tapi ini nanti akan dibantah oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, dia adalah Rasulullah. Dia adalah manusia istimewa. Ya udah, nanti kita semakin jauh dari Nabi Muhammad karena kita tidak mungkin bisa menyamai Nabi Muhammad kata mereka gitu kan. Jadi malas ya kan? Jadi mana? Ya logikanya ya kalau nggak bisa sama ya ngapain juga berusaha. Nggak ada motivasi. Iya. Bukan hanya nggak ada motivasi, nanti juga nggak ada keinginan. Apa? Nggak ada tujuan. Iya, nggak jelas juga tujuannya gitu kan. Jadi bakal sama ini. Ya, akhirnya tidak punya idola gitu ya. Tidak punya idola dalam arti akhirnya Nabi Muhammad tidak lagi menjadi idola. Karena tidak ingin mencontoh beliau. Coba seringkali kalau banyak orang mengatakan bahwa kita tidak mungkin menyamai Nabi Muhammad. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkinnya itu kan mereka melihat kami itu kok istimewa semua gitu kan. Istimewa semua. Padahal kata Nabi Muhammad Nama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia seperti kalian gitu kan. Bahkan kata Nabi Muhammad ansa kama tansauna. Saya ini bisa lupa seperti kalian lupa. Wa idza nasitu kalau saya lupa zakiruni, ingatkan saya. Di situ. Jadi apa Nabi enggak pernah lupa. Pernah bisa lupa gitu ya. Itu ada hadisnya. Tapi orang mengatakan, Nabi Muhammad kan lupa juga langsung diingetin. Iya, tapi kan dia tetap bisa lupa. Nah, sekarang yang kita maksud supaya kita itu kalau ingin jadi mukmin, ya harus menyamai Nabi Muhammad. Menyamai dalam apanya? Dalam hal dia pengen belajarnya, gitu kan? Dalam hal dia menekuni Qur'annya, dalam hal
semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi hamba Allah yang baik itu, yang soleh itu, ya kita lakukan. Ya tentu dengan kadar kita, karena Allah kan tidak menuntut kita ini hebat seperti si Anu gitu, enggak. Yang dituntut itu adalah kesungguhan kita dalam mencapai apa? Ya, mencapai tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Ya tujuan akhir itu bisa dipahami dari berbagai aspek. Artinya tujuan akhir itu, yang saya maksud tujuan akhir itu al-akhirat ya. Jadi kalau kita bicara al-akhirat, al-akhirat itu kan orang biasa memahami al-akhirat itu alam akhirat ya, alam setelah dunia ini, alam kematian, atau alam kehidupan yang baru, alam kebangkitan di alam yang lain, bukan di dunia ini. Jadi kalau dalam konteks tertentu al-akhirat itu bisa tujuan akhir. Nah kalau kita bicara tujuan akhir ini tergantung konteksnya dong. Misalnya tujuan akhir seorang anak masuk SD itu apa? Gitu kan? Nah lulus SD, kemudian apa itu setelah lulus SD sudah tahap akhir dari hidupnya? Kan enggak. Justru setelah dia lulus SD itu justru merupakan tahap permulaan untuk masuk SMP. Nah ketika dia masuk SMP, tujuan akhirnya apa? Lulus SMP gitu kan? Ternyata lulus SMP itu yang tadi tujuan akhir menjadi tujuan awal untuk masuk SMA dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita menyebut Quran nanti, misalnya di dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kan secara harfiahnya, dan yang akhir itu lebih baik bagimu yang dari yang mula, dari yang awal. Nah ini coba ini kan masih bersifat umum. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik bagimu dibandingkan yang sebelumnya, dengan yang mula-mula, yang semula. Nah itu jadi kalau gitu yang dimaksud akhirat di situ apa? Apa yang dimaksud akhiratnya langsung ke alam barzah? Alam barzah, alam hisab, alam mahsyar, semua alam goib dan semuanya. Apa itu yang dimaksud? Apakah itu tidak bisa diartikan misalnya tujuan akhir dari dakwah ini, ya? Tujuan akhir dari dakwah ini khairun laka, lebih baik bagimu dari kehidupan yang semula. Katakanlah misalnya kehidupan semula itu di Mekah gitu ya. Di Mekah dalam kehidupan yang ada lingkungan yang kacau balau gitu kan. Terus nanti setelah itu masuk ke tahapan Madinah. Nah, apakah akhirat ini bukan Madinah gitu kan? Berarti satu khairun laka minal. Tujuan tahap akhir dari dakwah ini dan yakni kehidupan di Madinah itu lebih baik bagimu daripada yang di Mekah. Nah ini kita memahami akhirat dalam konteks tertentu ya. Memahami akhirat dalam konteks tertentu gitu kan. Makanya konteks itu yang perlu diperhatikan. Itu salah satu contoh. Mungkin akhirat itu bisa diartikan misi kali ya. Bukan misi akhir. Bukan, bisa kalau disebut misi ya misi akhir. Kalau disebut tujuan ya tujuan akhir. Atau kalau misalnya dalam istilah filsafat, akhirat ini bisa ultimate goal, tidak terbatas, tujuan yang paling tinggi, puncak dari segala puncak, gitu. Jadi akhirat itu pengertian akhirat itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Nah ini, jadi kalau sudah sampai ke sini kan tidak jadi soal lagi bahasanya secara lisan atau tulisan. Masalahnya bukan penyampaian lisan atau tulisan. Lah sekarang Quran ditulis, ya kan? Kalau sekarang saya ngomong apa ditulis juga, kan jadi lisan lagi. Jadi lisan lagi, ya kan? Quran dulu siapa yang lisan, kemudian ditulis. Sekarang saya ngomong tanpa teks misalnya, mereka ngomong lisan lagi, ya kan? Jadi kalau sudah bicara, kita sudah bicara teks kemudian konteksnya, gitu kan? Maka tidak masalah itu lisan atau tulisan. Begitu kita memahami konteks. Nah untuk sampai pada pemahaman konteks itu juga butuh ada tahapan-tahapan belajar ya. Makanya belajar itu memang tidak boleh berhenti. Jadi kalau orang belajar berhenti, otomatis secerdas apapun dia akan menjadi bodoh.
Karena apa? Karena dia sudah puas bahwa dia sudah sampai pada satu tahap pengetahuan, ya, dia tidak sadar bahwa di atas dia ada yang lebih tinggi lagi, tingkat pengetahuan yang lebih tinggi lagi, gitu. Dan begitu terus. Itu katakanlah itu sebagai pendahuluan untuk memahami bahwa untuk memahami satu bahasa, satu bentuk bahasa ya, sama saja bentuk bahasa, apakah itu bahasa lisan ataupun bahasa tulisan, ya kita bisa menyamai posisi orang-orang terdahulu, gitu kan, katakanlah Nabi Muhammad dan seterusnya, kalau kita mau belajar. Nah, belajar terutama dalam konteks kita mempelajari bahasa itu, ya kita pahami satu kalimat itu konteksnya apa, gitu kan, diturunkan dalam di zaman apa, di keadaan seperti apa. Inilah yang sebetulnya yang dipelajari oleh para ilmuwan Barat itu sebagai ilmu yang hermeneutik ya, hermeneutik itu sebetulnya ilmu tafsir. Cuma kalau hermeneutik itu latar belakangnya agama Kristen, jadi hermeneutik itu disusun oleh para ahli bahasa untuk mengkritisi Alkitab Kristen, apakah itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu untuk mengkritisi itu benar atau tidak, gitu ya. Mereka menciptakan ilmu yang disebut hermeneutik. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam itu sebenarnya ilmu tafsir. Ya kalau ditanya sama apa enggak, ya pada dasarnya sama, gitu kan. Prinsipnya sama, ingin membuktikan bahwa mereka itu benar, gitu kan. Gitu kan? Nah, tapi nanti kalau misalnya prinsip-prinsip hermeneutik diterapkan ke Quran, ya belum tentu cocok juga, gitu. Bisa cocok, bisa enggak, gitu kan. Ya bisa juga nanti ada yang cocok, ada yang enggak, gitu kan. Nah, di situ kembali kita tidak boleh berhenti belajar itu karena selalu ada selalu ada permasalahan, selalu ada tantangan untuk mengetahui lebih jauh. Jadi memang hidup itu adalah satu medan pendidikan, gitu ya. Medan pendidikan satu proses untuk belajar yang tidak ada hentinya. Makanya kalau kita berhenti belajar, ya sudah, berarti jangan hidup. Nah, kembali ya, tadi saya ingin katakan bahwa kita ingin menegaskan bahwa ternyata di samping ada bahasa lisan dan bahasa tulisan, ada satu bahasa yang berbentuk lain, bahasa yang berbentuk upacara. Nah, upacara atau ritus atau ini semua bisa dikelompokkan ke dalam bahasa lambang. Bahasa lambang. Nah, misalnya dalam Islam itu umat Islam sekarang ini di seluruh dunia boleh dikatakan sebagai umat yang ritualistis, ya. Ritualistis artinya mereka sudah merasa puas kalau mereka sudah melakukan ritus. Kalau mereka sudah melakukan upacara, mereka sudah puas. Sudah merasa selesai, sudah merasa tadi ibaratnya sudah sampai akhirat, gitu kan. Sudah sampai kepada ultimate goal. Jadi tujuan beragama itu ngapain? Ya sholat, ya bayar zakat, ya berpuasa bulan Ramadan, ya pergi haji. Pergi haji yang paling ultimate goalnya itu pergi haji, gitu. Karena pergi haji ini merupakan penyempurna dari rukun Islam, ya. Baca Qurannya enggak. Iya, kalau kita baca misalnya rukun Islam itu kan adanya di ilmu fikih, ya. Iya. Rukun Islam itu dijelmakan menjadi ilmu fikih. Bukan kalau kita buka buku fikih, ada nggak di dalam bab fikih itu misalnya hukum membaca Quran, ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu taharah, gitu ya. Bersih-bersih itu kan, boleh dari wudu, mandi dan seterusnya, gitu. Sampai ke politik, gitu ya. Tapi agama. Iya, pokoknya dari cebok, wudu, gitu kan, mandi besar gitu, jangan jamaah. Bacanya dari fikih gitu ya, apa dulu? Iya, yang puncak itu masuk kasih. yang paling puncak itu fikih siasa, fikih politik. Tapi ada nggak satu bab saja di fikih, misalnya hukum membaca Quran, gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ini yang paling aneh nih buat saya. Kenapa di dalam ilmu fikih itu, dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada satu bab yang membahas hukum membaca Quran? Kenapa? Yang ada itu entah di bab apa, di buku apa, kita diajari bahwa membaca Quran itu dimengerti atau tidak dimengerti tetap berpahala. Iya kan? Benar. Apa ini? Jadi kalau itu hukumnya apa baca Quran? Baca Quran itu ngerti nggak ngerti berpahala. Jadi kalau itu hukumnya apa menurut fikih baca Quran itu? Wajib bukan? Wajib kayaknya enggak. Ya pahala. Baca nggak ngerti berpahala. Jadi hukumnya apa kalau gitu? Masuk nggak ke dalam salah satu hukum halal, haram, mubah, masuk nggak? Nggak masuk. Nggak pernah dibahas ya? Nggak pernah dibahas.
baca, nggak baca berpahala. Nggak ngerti berpahala, ngerti berpahala. Gedean mana yang ngerti sama yang nggak ngerti? Pernah? Nggak pernah bahas seperti itu. Pokoknya sama-sama berpahala. Jadi kalau gitu fikih itu apa? Fikih itu diambil dari Al-Quran tapi tidak pernah membahas hukum membaca Quran. Bingung nggak? Kalau misalnya di dalam satu bab fikih itu ada satu bab yang membahas hukum baca Quran gitu kan. Misalnya hukum baca Quran itu wajib, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Kan otomatis orang mau nggak mau harus baca. Misalnya baca Quran itu wajib ngerti bisa gitu kan? Kan otomatis. Terpaksa. Dipaksa terus kan? Dipaksa ngerti. Ya artinya misalnya kita jadi orang tua nanti menyemangati anak baca Quran itu kan tidak seperti dulu gitu kan. Nah bacalah Quran, kamu baca Quran itu baik mengerti atau tidak berpahala. Tapi kalau kita pikir diajarin baca Quran itu wajib, nggak dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan berdosa, ngerti Quran itu wajib gitu kan. Ya otomatis baca Quran itu wajib, kalau enggak kamu berdosa loh, gitu kan. Dan kamu harus ngerti, kalau enggak berdosa loh. Nah, kan nggak ada kan orang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah bahas. Belum ada. Kalau kita harus bikin ilmu fikih baru. Katanya Indonesia nggak ngerti. Indonesia saya nggak ngerti. Kalau gitu kita harus bikin fikih baru, fikih khusus apa tentang baca Quran gitu kan. Nanti ada tingkatannya wajib, betul kan? Ada sunnah, ada makruh, ada mubah dan lain-lain gitu. Kita masukin semua. Bagaimana yang wajib, bagaimana yang sunnah, bagaimana yang makruh, ada yang haram juga gitu kan. Dibahas deh semuanya. Misalnya yang wajib baca Qurannya kayak apa gitu kan, yang otaknya normal misalnya kan. Kalau yang haram yang bagaimana? Coba. Quran ini kan ilmu, bisa nggak Quran diharamkan untuk dibaca? Bisa nggak? Nggak bisa, karena ilmu itu netral. Ilmu itu netral dan pasif gitu kan. Siapapun yang mau baca Quran, apakah dia mukmin atau dia kafir, bisa nggak? Bisa, mukmin bisa baca, kafir bisa baca nggak? Bisa, buktinya orang-orang orientalis dari jemaah Quran mengkritisi Quran. Kenapa? Karena netral. Malah yang kasus Rohingya itu orang Buddha bilang makin enak baca. Kamu baca berarti. Ada yang gitu ya? Ada yang gitu ya? Enggak, saya makin muak katanya kalau baca Al-Quran kata apa tuh ketua Buddhanya yang Oh, itu yang Buddha ekstremis itu ya? nah, berarti baca Ya, berarti baca dan dia ngerti gitu kan. Kalau dia nggak ngerti kan bagaimana dia biasa ngomong seperti itu. Gitu ya, jadi kembali apa tadi di dalam menyampaikan ilmunya itu Allah tidak hanya menggunakan bahasa yang sifatnya linguistik ya, yang linguistik itu mencakup bahasa lisan dan tulisan, juga menggunakan bahasa yang bentuknya lain, yaitu berbentuk upacara atau berbentuk ritus atau bisa dikatakan sebagai berbentuk lambang. Nah, ritus itu adalah sebentuk bahasa. Jadi mulai malam ini dan seterusnya mari kita camkan dalam ingatan bahwa ritus itu adalah sebentuk bahasa. Artinya ritus itu adalah sebentuk bahasa yang istimewa, yang tidak bersifat linguistik gitu kan, tapi sama-sama mengandung satu ide. Merupakan satu alat untuk menyampaikan satu ide. Berarti alat komunikasi juga kan? Nah, cuma alat komunikasi itu kan otomatis hanya dipahami oleh orang yang bersangkutan dong, yang mempelajari gitu kan. Misalnya ya bahasa Morse misalnya kan hanya dipahami oleh yang mempelajari ilmu bahasa itu. Kalau dia tidak belajar, kelap-kelip apa gitu. Jadi ya, orang ngomong kayak gini-gini apa itu saya sama sekali nggak ngerti gitu kan. Di televisi misalnya kan dulu pertama kali ditayangkan TVRI gitu kan. Berkomunikasi dengan orang, ternyata orang-orang yang tidak bisa membaca itu, misalnya orang bisu dulu perlu bahasa gitu kan. Perlu ilmu gitu, perlu berita. Ya udah disampaikan bahasa mereka, bahasa isyarat. Nah, kita yang ngerti bahasa tulis segala macam, tulisan Arab Latin yang ngerti, tapi pas giliran orang memperjuangkan dengan jari segala macam itu nggak ngerti. Kenapa? Nggak belajar. Nah, bahasa ritus itu sama juga seperti bahasa isyarat itu, katakanlah seperti bahasa orang video tulis dengan bahasa tangan itu. Seperti itu. Jadi apa? Intinya sama-sama mengemas satu ide, satu gagasan tertentu. Cuma dikemas dengan bahasa yang berbeda. Katakanlah kalau misalnya kita menggunakan bendera, gitu kan? Bendera merah putih artinya apa? Itu adalah satu simbol, satu lambang, satu isyarat dari satu filosofi bangsa Indonesia. Misalnya putih berarti berani, suci, merah berarti berani.
Ya, jadi bendera merah putih itu adalah melambangkan bahwa bangsa Indonesia itu menyukai hal yang kesucian, cenderung bersifat suci, gitu, berpikir suci, bersikap suci, dan berani untuk membela itu. Walaupun dalam kenyataannya berpikirnya kotor, selalu korup gitu kan. Berani membela. Ya beraninya hanya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Gitu. Nah, jadi kalau gitu antara ini kalau bicara bendera antara simbol dengan perilaku kita itu nggak nyambung. Walaupun kita ngerti gitu kan, kita ngerti bahwa bendera merah putih itu simbol dari kesucian dan keberanian. Artinya kita cenderung menjadi orang suci, bersih dalam berpikir dan bertindak, dan kita berani untuk membela itu gitu kan. Tapi dalam kenyataan, kita mengkhianati itu. Nah, jadi dengan kata lain, ngerti itu nggak jaminan. Ya kan? Kita mengerti bahasa itu, apakah bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa ritual, bahasa ritus, kita ngerti, mendalami gitu kan. Tapi itu bukan jaminan bahwa kita akan mematuhi. Makanya sekarang sholat misalnya kan, sholat ritual kita tegak, ini simbol dari tegaknya, katakan tegaknya pendirian gitu. Pendirian untuk apa? Pendirian untuk membela ajaran Allah, untuk menegakkan ajaran Allah gitu. Untuk mengkiamatkan ajaran Allah dalam diri kita maupun dalam lingkungan kita. Ini mengkiamatkan berarti menegakkan. Kita ini satu simbol, satu lambang bahwa kita ingin mengkiamatkan, ingin menegakkan ajaran Allah dalam kehidupan kita. Coba ketika kita berdiri begini mengatakan ini wajah tu wajhiyalillah. Jadi diiringi dengan bahasa lisan ya, dengan